Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Sigit. Semoga hari kalian menyenangkan dan sehat selalu. Kita akan membahas tentang teks imajinasi. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat pada kalian semua. Kita langsung ke materi. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang teks imajinasi. Imajinasi itu apa, anak-anak ya? Imajinasi itu adalah suatu hayalan atau angan-angan. Berarti kalau kita pakai teks imajinasi, berarti kita menulis atau menggambarkan suatu yang kita bayangkan. Mari kita bahas pembelajaran berikut ini. Berkreasi dalam cerita imajinatif. Unsur-unsur dalam teks imajinasi, di sini adanya tema, adanya alur, adanya tokoh, juga adanya latar. Hal ini kalian bisa menggambarkan kalau kita membuat suatu teks di dalam imajinasi, di situ perlu adanya tema, alur, tokoh, dan latar. Lanjut ya. Untuk tokoh yang pertama. Tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekuatan supranatural, bisa membaca pikiran, pikiran siapa? Pikiran orang lain atau dengan tokoh yang lainnya, atau bukan seorang manusia. Tokohnya itu bukan hanya sekedar manusia, tapi di situ tokohnya biasanya hewan, mungkin ada pohon, ya, mungkin yang tidak masuk akal. Kita lanjut dengannya adanya alur. Pada suatu cerita teks imajinatif, di situ memiliki alur yang sama dengan teks narasi yang lainnya, yaitu awal, tengah, dan akhir. Biasanya digunakan pada teks imajinasi menggunakan alur maju. Ada dua alur sebenarnya, tapi yang biasa digunakan pada teks imajinasi itu bisa menggunakan alur maju. Pada suatu teks itu biasanya ada awalan, ada tengah, dan akhiran. Itu bisa disebut adanya pengenalan permasalahan dan penyelesaian suatu permasalahan dari dalam teks imajinasi itu. Kita lanjutkan, geng. Adanya suatu latar atau tempat. Biasanya dalam suatu cerita itu akan menceritakan tempat posisi cerita tersebut. Mungkin pada gambar di bawah itu ada cerita di kastil atau di istana. Latar yang digunakan biasanya adalah rekaan atau pengarang. Makanya pada latar itu mungkin ya tidak sesuai. Kita lanjut. Adanya suatu tema. Tema yang digunakan dalam cerita imajinasi biasanya bersifat fantastik, magic, atau futuristik. Nah, mungkin kalian baru mendengar kata-kata fantastik, magic, atau futuristik. Di sini yang bersifat fantastik, nah di situ kita angan-angan kita tuh sampai melambung dalam arti berfantasi, fantasi, ya berangan-angan. Di sini ada juga magic. Magic ini juga eh, berhayal-hayal tentang, mungkin contoh aja ada kuda terbang, mungkin ada pesawat mempunyai ekor kayak burung, nah hal seperti itu mungkin itu hal-hal yang lucu. Futuristik itu bermacam-macam dari karakter. Kita lanjut setelah terima tadi, ini adanya struktur cerita imajinasi. Yang pertama adanya orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan. Pengenalan Pengenalan apa Pak Sigit? Nah, pengenalan dalam suatu cerita di dalam teks imajinasi tadi.
Namanya orientasi itu pengenalan. Terus adanya komplikasi. Komplikasi itu permasalahan di dalam suatu cerita di dalam teks imajinasi itu tadi. Itu namanya komplikasi. Resolusi. Resolusi di situ penyelesaian suatu masalah yang berada di komplikasi tadi. Makanya di dalam struktur itu ada tiga, ada orientasi, ada komplikasi, resolusi. Menulis cerita imajinasi. Yang pertama kita harus menentukan tema, menciptakan tokoh. Tokohnya siapa aja. Yang jelas di dalam cerita imajinasi itu tokohnya bukan manusia. Biasanya yang kalian lihat biasanya tokohnya itu hewan, tumbuhan, nah, seperti itu. Terus kita juga menentukan latar atau tempat kejadiannya nanti di mana, posisinya seperti apa. Terus ada menciptakan alur. Jelas tadi sudah saya beritahukan untuk teks imajinasi kita menggunakan alur maju. Berarti dari awal sampai akhir itu ceritanya tidak akan kembali pada awal lagi. Berarti dari orientasi, komplikasi, dan imajinasi tadi. Terus menyusun teks. Seperti itu anak-anak ya. Nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian bagaimana cara membuat teks imajinasi. Ya, sekian dari Waske. Semoga kegiatan pada ini bisa bermanfaat. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan, terus semangat di dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.